Semangat Tuhan 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya wa din wa ala alihi wa man tabi'i ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha menggenggam alam semesta, Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan pada kita semua, yang sehingga hari ini kita dapat bermuajaah silaturahim, saling mengenal di antara kita, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu lupa salawat serta salam kita panjatkan pada diri kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul hari ini mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mengambil hikmah, sehingga kita mampu berhabdul minannas dan berhabdul minallah. Saudaraku sekalian yang saya hormati, saya Bulbet, Ketua DPC PAN Kecamatan Cikarang Barat, Saudaraku Usman, beserta jajaran DPC Cikarang Barat yang mencintai, jajaran Ketua Ranting dan pengurus Ranting Kecamatan Cikarang Barat yang juga saya cintai, yang saya hormati dan saya muliakan, pengurus DPD PAN Kabupaten Bekasi yang ikut rombongan dengan saya. Pertama Ketua POK, sekaligus nanti yang ngurus pendaftaran pencalegan, dan insya Allah sudah disumpah akan bisa netral untuk mengayomi semua caleg di Kabupaten Bekasi. Saudaraku Alim, yang putihnya mirip dengan saya. Amin. Hadir juga saudaraku Ketua Bidang Pengkaderan, saudaraku Insinyur Asep Permana. Beliau alumni TB, dia orang ilmu pasti, tapi juga merangkap juga ustaz. Dia guru ngaji, dia kadang-kadang juga ngajar tentang ilmu halal dan bahasa Arab. Lengkap. Ada juga bendahara umum DPD PAN Kabupaten Bekasi, namanya Arif Maulana. Orang manggilnya Aboy. Pernah nyalon di Tambun Selatan. Saya kumpulkan majelis taklim di Tambun Selatan. Di spanduknya namanya Arif Maulana. Saya tanya Arif Maulana, tidak ada satupun majelis taklim kenal. Karena kenalnya Aboy Maulana. Kertas suaranya Arif Maulana. Silakan. Nyalek, kalau nama dikasih emak terus berubah dipanggil orang, ketika nyalek di spanduk balik lagi pakai nama emak, orang bingung. Ini juga ada pelajaran. Alhamdulillah juga hadir Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, saudaraku Haji Mulyadi. Hadir juga Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, saudaraku Haji Minda. Hadir juga Wasekjen DPD PAN Kabupaten Bekasi,
merangkap jabatannya, kayaknya dengar-dengar kata Ketua BM Pusat sudah dikembalikan. Sekaligus juga Ketua BM PAN Kabupaten Bekasi kembali ke asal katanya. Saudaraku Herdiansyah, saya syukur alhamdulillah hari ini dapat bermuazahah, berkumpul bersama dengan semua komponen kader Cikarang Barat. Kalau bicara lelah, bicara capek, memang mungkin saya capek dan lelah. Karena saya panggil PAN untuk kemenangan di Dapil 7 Jabar. Saya anggota DPR RI, jadi bertanggung jawab bukan hanya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, tapi juga bertanggung jawab untuk memenangkan Karawang dan Purwakarta. Tapi saking dikenalan di Jawa Barat di jajaran kader PAN, kadang-kadang lucu, diundang juga ke Majalengka, diundang juga ke Ciamis, ke Tasik, ke Garut, ke Subang, dan ke lain-lain. Karena saya hampir semua di tiap kabupaten, alhamdulillah masih ada keluarga. Mungkin sebagian juga sudah kenal betul saya. Saya asli orang Bekasi. Nama saya Daeng. Memang satu-satunya putra asli Bekasi, nama aslinya Daeng cuma saya sendiri. Saya yakin betul. Saya yakin betul. Tapi ada hikmah. Jadi ketika bapak saya kasih nama Daeng, yang berbeda dengan orang Bekasi yang lain, satu sisi memang menjadi lucu, tapi satu sisi lagi ini menjadi hikmah dan barokah buat saya. Kenapa? Orang Bekasi gampang ingat sama saya. Karena politik ini orang Bugis apa orang Bekasi? Kalau orang Bugis, kenapa bukan Sunda? Tapi kalau orang Bekasi, kenapa namanya Daeng? Karena saking politiknya orang ingat-ingat terus, jadi gampang dihafal sama orang. Gitu ya. Saudaraku sekalian, kader Partai Nasional Cikarang Barat, saudaraku DPD PAN Kabupaten Bekasi. Saya di sini diapit oleh dua tipe makhluk ciptaan Allah. Kiri saya ini namanya Insinyur Asep Permana. Aslinya itu dia dilahirkan di Cimahi, punya istri orang Lemah Abang. Dia anak tentara, dia juga kader PAN, sekaligus juga dia seorang ustaz. Jadi karakternya kelihatan kan ketika bicara style ustaz. Beliau jago ngajinya. Di kanan saya, ini universitasnya bukan ITB, tapi University of Proletan. Ngerti proletan? Ini orang pergerakan. Kerjanya teriak-teriak di atas mobil komando. Ini pergerakan buruh dari Serikat Pekerja Metal Indonesia, SPMI. Jadi kalau lihat buruh ngabring di jalan kawasan, di atas mobil komando ada yang teriak, tapi kurang kelihatan. Nah, karena kehalang sama sol. Berpikirnya positif saja, berpikir positif saja. Kehalang sol. Maksud saya kan lucu saja. Itulah saudaraku kali itu. Jujur, saya nggak pintar ngaji, bukan juga proletar murni seperti saudara Ayudi, tapi dua-duanya. Kalau saya ketua DPD PAN, semua saya rangkul jadi kekuatan di partai. Tapi jangan salah, ada bedung itu alumni Gontor. Aboy Maulana itu alumni Gontor, salah satu petinggi ikatan alumni Gontor. Jadi jangan diragukan kalau bicara tentang latar belakang keilmuan keagamaan. Ya. Sebetulnya ini saya didampingi orang-orang mumpuni, orang yang punya kemampuan, punya keilmuan, punya knowledge. Maka jujur saja, ketika saya jadi ketua DPD PAN, begitu pede saya. Pedenya bukan pada ya, tapi percaya diri.
Kenapa saya pede, percaya diri? Karena saya didampingi oleh SDM. Orang-orang seperti ini sebetulnya, kalau ada leader, ada kepemimpinan yang mampu mengharmonisasikan ini, saya fungsinya ini jadi apa? Kalau dalam orkestrator, dirigen yang kayak ada yang mimpin lagu, ada dirigennya gitu, itu kan sebetulnya orang yang mampu mengharmonikan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang terdengar indah. Itulah kepemimpinan. Leadership itu seperti itu. Pemimpin itu seperti itu. Optimis itu tumbuh bukan ujuk-ujuk, tapi terencana, terstruktur dengan perencanaan dan strategi yang selalu berkali-kali dari dulu saya bilang ada 4 konsep keberpihakan orang menjadi sukses dan orang untuk mencapai kemenangan. Pertama, goodwill, nawaitunya, niat baiknya. Bagaimana mungkin orang mencapai tujuan kalau goodwill-nya sudah tidak bagus? Kedua, tadi saya bilang SDM-nya, sumber daya manusianya sudah niat baik, sumber daya manusianya mumpuni, kapasitasnya oke, kemampuannya oke. 2 syarat itu sudah terpenuhi. Cukup. Ada yang ketiga, namanya strategi. Punya niat baik, punya sumber daya manusia yang mumpuni, punya strategi. Strategi itu untuk apa sebetulnya? Ada teori kecepatan, ini orang fisika. Ada teori percepatan. Nah, strategi adalah rumusan paling simpel untuk mencapai percepatan, bukan kecepatan. Beda ya? Kecepatan dengan percepatan. Jadi strategi adalah polarisasi cara berpikir kita untuk mencapai teori percepatan, sehingga kalau bicara teori percepatan adalah kita melampaui. Kalau kecepatan belum tentu kita bisa melampaui. Orang lari 100, kita di belakangnya udah ketinggalan nih. Kecepatannya 100, tetap kita di belakang. Tapi kalau teori percepatan dengan konsep strategi tadi, orang lari 100, ada teori percepatan dengan konsep strategi tadi, kita harus, kalau jaraknya 2 kilo atau 3 kilo, kita harus ukur berapa kilometer per jam yang harus kita lakukan untuk melampaui yang 100 km per jam. Bang, sampai sini? Ya. Tenang, walaupun ketua DPR-nya orang kampung, Kebayoran, makanya kampung sama tutut. Nggak bakal tinggal sama orang kota. Tadi sudah 3 kita bicara. Ada goodwill, ada niat baik, maka Islam menekankan kepada kita itu ina amalubi. Penting goodwill itu. Setelah itu dibangun sumber daya manusianya dengan mumpuni kemampuan, knowledge, pengetahuan dan lain-lain. Dibarengi dengan akselerasi atau percepatan strategi. Yang keempat, baru kita bicara keberpihakan itu pada konsep anggaran. Karena tidak mungkin niat baik, sumber daya manusia, dan strategi kalau tidak dibekap dengan RAD. Lalu itu sudah tempur. Lu gak bawa, senjata gak punya modal kita. Betul. Itulah keseimbangan. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami konsep keseimbangan.
Jadi jangan melihat dari Muhammad seperti sekarang. Mungkin ketika saya bicara kayak begini, ada teman saya dan zaman saya ABG dulu, kecil, tapi insya Allah rekod saya baik dari dulu. Ada di sini, saya lihat wajahnya RW Ludes. Dia tahu siapa. Dia tahu siapa dari Muhammad. Beliau tahu latar belakang saya. Tapi insya Allah saya tidak punya rekam jejak jelek. Silakan. Saya pernah jadi dewan kabupaten. Siapa yang pernah jual dari Muhammad? Datang ke sini, hari ini pun saya datang. Siapa yang pernah beli proyek dari Muhammad 5%, 10%? Hari ini bawa ke sini, insya Allah saya ganti. Buat saya satu. Omongan tadi ketua POK, omongan pengkaderan saya rangkum menjadi satu kesimpulan arah politik kepemimpinan Partai Amanat Nasional. Mobil khusus. Kenapa saya berikan bicara dulu? Karena tidak mungkin saya mempengaruhi Republik ini. Saya bicara sepup Kabupaten Bekasi dulu saya. Mobil khusus untuk Kabupaten Bekasi. Kita harus tunjukkan bahwa kader-kader PAN adalah kader-kader bukan secara pun. Jujur saja, saya tidak minta bantuan siapapun. Semua pergerakan partai, kalau tidak support dari siapapun, saya akan tetap jalankan. Saya akan backup dengan uang pribadi saya. Kenapa saya bicara seperti ini? Ini bicara kesungguhan. Saya sudah bicara dengan istri saya bicara dengan anak saya. Anggap semua yang kita lakukan adalah sedekah jariyah. Anggap yang kita lakukan adalah bagian dari perjuangan. Kenapa? Anak saya kemarin nanya di mobil, Pak, kenapa sih Papa begitu luar biasanya, begitu semangatnya kalau mimpin sesuatu? Saya jawab ke anak saya mengistilahkan saya ke anak itu abah. Saya bilang, Kak, abah ini kalau sudah diberi amanah, tidak mungkin abah bermain setengah hati. Kalau berani mengambil amanah itu tanggung jawabnya dan bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat. Minimum hisab abah nanti ringan ketika ditanya, ketika kamu diberi amanah menjadi DPR, menjadi ketua partai, kamu ajarkan pasukan, kader, teman-teman itu sesuatu yang baik, atau kamu ajak untuk menjadi orang-orang yang curang. Kalau ada satu orang saja berbuat curang karena diajari oleh ketua partai, terus dia juga karena ideologi dianggap itu suatu kebenaran, dia ajarin lagi kecurangan itu kepada generasi selanjutnya, maka kecurangan itu akan menjadi dosa jariyah. Selama kecurangan itu tetap dilakukan, kamu akan menanggung terus akibat dari itu semua. Ingat, itu yang ada di kepala saya, itu yang ada di hati saya. Nah, hari ini kadang-kadang juga ada orang bertanya, Ketua, kalau begitu kita punya uang dari mana? Saya percaya betul dengan janji Allah dalam Quran. Allah akan memberi kepada orang sungguh-sungguh. Allah akan memberi kepada orang yang juga memberi kepada orang lain. Allah pasti balas. Allah akan beri dari manapun yang kamu tidak duga-duga. Itu janji Allah. Saya yakin betul itu. Dan alhamdulillah, mungkin teman-teman di PAN yang sudah lama mengenal dari Muhammad tahu karakter saya, tahu sifat saya, tapi alhamdulillah mereka pernah dengar saya mengeluh saya susah. Ayo terus, dan bingung. Orang mungkin kalau begini diomelin istri, saya bilang, ayo pak, Bismillah aja, mudah-mudahan jadi sedekah jariyah dan amal ibadah keluarga kita. Amin. Asik kan? Indah, dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki dari manapun. Kadang-kadang saya juga tidak menduga, bahkan terlalu banyak rezeki yang kadang-kadang saya juga tidak mampu bersyukur. Nah, harapan saya roadshow hari ini adalah menjadi momentum membangkitkan semangat teman-teman, menjadi momentum bagaimana teman-teman menata. Ini bukan persoalan bicara dari Muhammad, tapi kita saling menguatkan, saling mendorong,
Di sini ada teman-teman yang mungkin nanti nyalek, ada mungkin Pak Asep Permana, ada nanti mungkin Pak Haji Mulyadi, atau nanti Pak Haji Minda, atau Aboy. Pak Lidin enggak, jagain teman-teman aja katanya. Atau pengurus DPD, siapapun, jangan khawatir. Selagi Dai Muhammad ketua DPD-nya, semua akan saya jaga. Kalau ada sesuatu yang Anda anggap curang, misalnya KPPD nih, bagian pencalegan, mau nggak nomor 1, nomor 2, tapi harus ada ini, ada di ngomong ke saya, hari itu saya pecat orang. Saya akan kasih penilaian objektif berdasarkan keyakinannya. Saya akan berikan sesuatu memang yang pantas buat orang itu, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan khawatir. Saya akan tegas. Saya akan bisa tegas juga terhadap anak saya. Saya akan bisa tegas kalau intervensi juga dilakukan oleh istri saya. Karena buat saya tidak akan pernah main-main. Ini harga diri saya. Ketua DPD adalah sesuatu yang harus saya jaga marwahnya. Siapapun yang nyalek dari PAN, saya jagain, saya urusin. Yang penting Anda jadi petarung, Anda jadi pejuang, dan kita satukan tekad kita, hati kita tadi untuk mencapai kemenangan dengan 4 konsep tadi: goodwill, sumber daya manusia, strategi akselerasi, dan berbasis pada anggaran. Supaya muncul keseimbangan dan kemenangan itu bisa kita rebut, dan kader PAN mampu mengambil kekuasaan bukan hanya nanti di legislatif, tapi juga di eksekutif, DPRD kita kuasai, pemerintahan kita kuasai. Idealisme yang kita punya, kita akan curahkan di situ. Dan insya Allah, kalau Anda jadi politisi, Anda amanah, Anda curahkan kepentingan itu untuk jutaan orang rakyat Kabupaten Bekasi. Insya Allah, semua akan jadi catatan amal ibadah buat kita semua dan menjadi bekal kita di akhirat. Amin. Tapi saudaraku, kalau saudaraku juga culas dengan itu, dengan amanah-amanah yang saudaraku punya, maka saudaraku siap-siap juga untuk menerima itu semua. Karena semua yang kita lakukan ada perhitungannya, ada aturannya, dan semua insya Allah akan dihisab dan pasti diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi catatan-catatan penting saya. Saya hadir ke sini adalah dalam rangka menjalin silaturahim. Jangan sampai ketua ranting, pengurus DPC nggak kenal. Oh, Dai Muhammad dia sepatutnya. Oh, Dai Muhammad. Oh, bukan. Ngapain lu dukung-dukung orang Bugis? Lah berapa di kampung saya ke Bugis banyak dan dia anti. Biar kita saling memahami. Oh, mengenal betul sosok Dai Muhammad itu seperti ini. Don't worry, be happy. Ketemu saya di jalan, nggak usah ngomong Pak, Om atau apapun, bicara gini aja. Gitu, saya akan jawab. Serius, saya tidak gila hormat, saya tidak gila pujian. Itu patah morgana duniawi. Sama ketika Allah titipkan kepada kita harta. Buat saya, yang begitu ini hanya menipu. Tapi bagaimana menjadikan itu nilai untuk ibadah kita, itu yang penting. Kita harus sepakat dengan itu supaya giroh ini keluar di hati dan kolbu kita. Kita menjadi petarung, dan sebetulnya itu akan terlihat. Anda menjadi sukses, menjadi gagal itu mulai dari jiwa-jiwa seperti itu. Saya bukan siapa-siapa, dan saya juga bukan orang yang punya kapasitas apapun. Saya coba mengayomi saja teman-teman pengurus DPD, DPC dan ranting. Saya menjadi jerigen tadi, mengharmonikan perbedaan-perbedaan suara menjadi harmoni yang terdengar indah sehingga enak dipandang mata. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan dan gaya bicara saya. Inilah Dai Muhammad seperti ini, bocah kampung, orang Kebayoran, lahirnya 2 pinggir sawah, mewah, mepet sampai ke bawah. Kerjanya cuma makan tutut, jengkel, lalatnya daun bunda. Kalau kepepet nyayur tukang ecek.
Tapi kalau pengen cerdas, saya selalu tetap deketin mulak dulu di lawan Robert. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dengan niat baik, niat karena ridho Allah, dan Allah ridho dengan semua perjuangan kita. Allah beri kemudahan kepada kita semua, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua untuk diberikan nikmat sehat, nikmat kebersamaan, nikmat kemakmuran dan kesejahteraan secara hartawi dan ukhrawi. Dan mudah-mudahan kita berjuang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.